Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LSD Magelang. Mari kita akan sama-sama ucapkan perkataan iman kita. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-21. Amsal 3 ayatnya yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul mengambil keputusan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam setiap harinya kehidupan manusia diwarnai dengan setiap keputusan demi keputusan. Ada keputusan yang kecil ataupun ada keputusan yang sangat besar dengan dampak dan resikonya masing-masing tentunya. Nah, saya pernah membaca ada satu artikel yang mengatakan bahwa di dalam dunia ini, dalam setiap aktivitas manusia, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah beruntungnya jika seseorang dapat menjadi pribadi yang berhati-hati saat mengambil keputusan. Mengapa? Karena tidak hanya sedang mentaati firman Tuhan ya, tetapi juga sedang menjaga kehidupannya sendiri dari hal-hal yang dapat berakibat buruk hingga berdampak fatal atau berbahaya karena keputusan yang diambil. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagaimana kita menjaga kehidupan kita sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Nah, ada banyak orang akhirnya dalam kehidupan mereka seringkali mengalami kesulitan, mengalami kesukaran yang luar biasa karena salah mengambil keputusan, ya, ataupun memutuskan sesuatu tanpa pemikiran atau perencanaan yang matang, ya, tergesa-gesa karena desakan waktu atau ketika kondisinya tidak tepat untuk mengambil keputusan. Banyak juga peringatan-peringatan yang menganjurkan untuk tidak mengambil keputusan ketika kondisi jiwa sedang tidak tenang, atau sedang dalam keadaan tertekan, ataupun saat keadaan fisik sedang dalam keadaan yang kurang fit, ya, kurang sehat. Itu dalam kehidupan manusia sehari-hari, bagaimana betapa pentingnya seluruh kehidupan kita ini dijaga supaya dapat mengambil keputusan dengan baik. Nah, dari renungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar Bapak Ibu tentang bagaimana kita dapat mengambil keputusan dengan baik, ya, dengan tepat, ya, untuk sesuatu hal yang baik dan di waktu yang terbaik pula. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan tadi berkata ada dua hal penting bagaimana kita dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat dalam kehidupan kita. Yaitu dengan kita memiliki yang pertama pertimbangan. Nah, coba kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana jadinya jika kita merencanakan atau merancangkan sesuatu, memutuskan sesuatu tanpa kita menimbangnya terlebih dahulu, tanpa ada pertimbangan sebelumnya. Nah, yang terjadi bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa saja yang terjadi adalah hal yang jauh yang tidak pernah kita harapkan sekalipun. Misalkan Bapak Ibu, kita hendak pergi ke luar kota ataupun ke luar negeri, ya. Tapi kita tidak merencanakannya dengan penuh pertimbangan yang matang. Jadi hanya asal pilih tempat tujuannya saja atau negaranya saja, tapi tidak mempertimbangkan kapan waktunya yang sesuai dengan waktu kerja kita atau waktu sekolah kita, ataupun tidak menerapkan atau menghitung budgetnya atau biayanya terlebih dahulu, kemudian harus menginap di tempat mana atau di hotel mana, naik pesawat apa, naik kendaraan apa, dan lain sebagainya. Nah, maka pada akhirnya rencana pergi ke luar negeri atau keluar kota itu bisa saja tidak terwujud karena tidak ada pertimbangan sebelumnya, tidak direncanakan dengan baik-baik sebelumnya. Nah, firman Tuhan juga sudah menuliskan di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik dibutuhkan pertimbangan yang matang, ya, dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, bagaimana kita dapat mempertimbangkan suatu keputusan dengan baik dan tepat? Ya, tentunya adalah kita yang terutama berdoa Bapak Ibu, kita minta hikmat dan petunjuk dari Tuhan.
Nah, ini adalah hal yang mutlak dan wajib yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kita sedang belajar untuk memperkatakan iman, ya memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan iman, bahkan menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam doa kita pun dapat berkata-kata kepada Tuhan. Nah, jadi di dalam doa itu kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku membutuhkan hikmat. Tolong aku berikan pertimbangan kepada aku supaya aku dapat merencanakan segala sesuatu dengan baik, mengambil keputusan dengan tepat. Nah, kemudian tentunya yang kedua selain kita berdoa minta kepada Tuhan adalah baik kita juga menerima nasihat atau saran dari orang lain atau dari sesama kita Bapak Ibu. Nah, seperti tadi dalam artikel yang pernah saya baca di sana dituliskan bahwa orang yang mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik adalah orang yang meminta dan mau menerima saran atau nasihat atau masukan dari orang lain. Ini pun adalah hal yang baik Bapak Ibu kita terapkan dalam kehidupan kita ketika kita ingin mengambil keputusan ya untuk kita dapat memiliki bahan pertimbangan ya untuk memutuskan sesuatu kita perlu masukan dari orang lain karena bisa jadi orang lain tersebut memiliki pengalaman yang lebih dari kita sehingga dapat membantu kita untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu dengan baik. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, tadi pertimbangan yang pertama ya supaya kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan dalam diri seseorang tidak dimiliki melalui pendidikan formal yang tinggi atau gelar yang tinggi, ilmu pengetahuan yang banyak, ide-ide, hasil penemuan dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi dalam mengiring Tuhan, ya, orang yang setia pasti akan diberikan kebijaksanaan. Dalam kita mengiring akan Tuhan, orang yang memiliki kebijaksanaan dalam hidupnya adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Sehingga ia tahu bagaimana harus melakukan sesuatu, bagaimana harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Bagaimana kita menumbuhkan kebijaksanaan? Tadi saya sudah sebutkan, yaitu adalah salah satunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, minta kepada Tuhan dengan kita setia mempelajari kebenaran firman-Nya. Dan juga tentunya berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saat ini kita sedang belajar tentang kitab Amsal Bapak Ibu. Nah, dalam kitab Amsal ini banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang banyak aspek atau banyak bidang dalam setiap kehidupan manusia. Sehari-hari, dalam aktivitas pun sehari-hari. Nah, jadi semakin banyak kita belajar firman Tuhan, maka kita akan menjadi pandai dan kita akan menjadi bijak dalam banyak hal. Tentunya karena Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan itu bagi kita melalui firman Tuhan yang kita setiap pelajari, bahkan kita hafalkan setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ingin menjadi orang yang dapat mengambil keputusan dengan baik, dengan tepat, yang akan juga membawa kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu dari firman Tuhan hari ini, untuk dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan. Saya yakin dan percaya saat kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, kita minta dan kita berusaha, maka itu akan diberikan bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan kembali menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, Amsal 3 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu." Puji Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Segala puji syukur hormat kami persembahkan kepada Tuhan
Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini, bahkan ayat firman Tuhan yang sudah kami hafalkan bersama. Kami mohon Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman-Mu itu dalam hidup kami, dan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat menjadi orang yang bisa mengambil keputusan dengan baik Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pertimbangan dan kebijaksanaan yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya keluarga GPD LSAD Magelang dibaharui di dalam roh dan pikiran kami, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.